Proyek yang dulu dilulukan sebagai simbol kemajuan Indonesia, kini justru disebut barang busuk. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal sebagai Wush, kini bukan lagi cerita tentang kecepatan tapi tentang beban yang melambatkan bangsa sendiri. Ketika diresmikan pada 2 Oktober 2023, suasana di Stasiun Halim benar-benar penuh euforia. Presiden Joko Widodo tampak bangga. Ia menyebut Wush sebagai lambang modernisasi transportasi nasional, sebuah karya yang katanya bukan soal untung rugi, tapi soal melayani rakyat. Dan memang saat itu hampir semua orang percaya. Inilah babak baru Indonesia. Tapi 2 tahun berlalu, sorot cahaya yang dulu terang kini mulai redup. Proyek prestisius ini berubah menjadi bola panas yang memantul di antara meja para pejabat dan elite politik. Beban utangnya lebih dari 54 triliun rupiah. Dan kini semua pihak mulai saling menjauh, seolah tak mau mengaku siapa yang harus menanggungnya. Kekacauan ini mulai memuncak ketika Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak keras penggunaan APBN untuk membayar utang WOOS. Terkait WOOS, Pak, pembayaran menggunakan APBN itu? Saya nggak tahu, katanya itu kan WOOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sontak publik langsung menoleh ke satu nama besar, Danantara, holding BUMN yang kini jadi pengelola proyek. Padahal sejak awal proyek ini diklaim murni business to business tanpa jaminan negara. Tapi bunga pinjaman yang mencapai 2 triliun rupiah per tahun bikin beban ini terasa makin mencekik. Dan dari sini kisahnya makin panas. Luhut Binsar Panjaitan, tokoh yang dulu paling getol mempromosikan Wush, tiba-tiba berbalik arah. Wush itu masalahnya apa sih? Wush itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kalimat yang bikin banyak orang terdiam. Ia mengaku sudah bicara dengan pihak Cina untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun karena pergantian pemerintahan, proses itu tertunda. Publik pun bertanya-tanya kalau memang sejak awal bermasalah, kenapa diteruskan? Dan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Sementara di balik semua drama politik itu, ada PT KAI yang kini harus menanggung akibatnya. Direktur utamanya bahkan menyebut proyek Wush sebagai bom waktu. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat... Sebentar Pak Bobi. Dalam 6 bulan saja, kerugian KAI menembus 1,2 triliun rupiah. Jika tidak segera ditangani, proyeksi kerugian bisa naik hingga 6 triliun rupiah tahun depan. Yang bikin miris, struktur pembiayaan Wush sejak awal memang berisiko tinggi. Dari total investasi 119 triliun rupiah, sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri dengan bunga di atas 3%, tanpa jaminan negara. Artinya, kalau pendapatan operasional tidak menutupi bunga, maka BUMN lah yang menanggung beban itu. Dan saat Menteri Purbaya mengusulkan pembayaran bunga lewat dividen BUMN, pihak Danantara justru menolak mentah-mentah. Katanya, nggak ada buat bayar utang. Ini semua untuk investasi. Padahal bunga terus berjalan. Hari demi hari angka terus bertambah. Lalu datang lagi suara keras dari Mahfud MD. Ia menyoroti dugaan markup biaya pembangunan hingga 3 kali lipat dibanding proyek serupa di Cina. Mahfud bahkan mengingatkan soal risiko jika Indonesia gagal bayar, mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis karena tak mampu melunasi utang ke Cina. Wush ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita, dan sebagainya. Karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh. Sekarang ini Pak Purbaya mengatakan tidak akan membayar. Itu sudah benar, ya. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Wush ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible.
Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi, sesudah mecat Yonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible, rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar. Dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Buah peringatan yang terdengar menakutkan tapi realistis. Ketika wartawan mencoba meminta tanggapan Presiden Jokowi, ia hanya tersenyum tanpa menjawab. Terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Pak kasih ke kanan Pak. Senyum yang dulu berarti keyakinan kini justru terasa seperti diam seribu makna. WUS lahir sebagai simbol prestasi lambang kemajuan Indonesia yang ingin melesat cepat. Tapi di balik rel baja dan kecepatan 350 km per jam itu tersimpan beban yang tak kalah berat, utang, ego, dan keputusan politik yang terburu-buru. Kini proyek yang dulu dibanggakan berubah menjadi warisan masalah bagi generasi berikutnya. Dan pertanyaan terbesar pun menggantung di udara, apakah WOS masih akan jadi kebanggaan bangsa atau justru bom waktu yang suatu hari nanti meledak di pangkuan kita sendiri?